Selamat pagi teman-teman. Baiklah, nama saya Laurentina BR Sianipar dengan MPM 203094. Dan saya Agatha Inisia dengan NPM 203079. Kami dari kelompok 10 akan menjelaskan tentang beriman mengalami, memahami, dan mewujudkan. Apa itu beriman? Beriman adalah mempunyai keyakinan dan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, di sini kita diajak untuk beriman mengalami, memahami, dan mewujudkannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ada beberapa unsur yang akan kita jelaskan mengenai iman. Yang pertama, iman dalam tantangan atau ancaman. Artinya, orang hidup dengan mengandalkan Allah yang menciptakan, menebus, dan membahagiakan di dalam mewujudkan iman. Nah, di dalam mewujudkan iman itu pasti akan ada tantangan ataupun ancaman yang akan kita hadapi. Contohnya ialah keraguan-raguan terhadap iman dan kepercayaan kepada Allah. Contoh keraguan-raguan adalah ketika saya mendapatkan masalah, saya selalu berdoa kepada Tuhan dan saya selalu memohon kepada Tuhan. Tetapi justru saya malah mendapatkan masalah yang lebih berat. Nah, di sini iman saya bertanya, apakah benar Tuhan itu ada? Apakah benar Tuhan itu baik? Kalau begitu, kenapa doa saya tidak dikabulkan? Lalu selanjutnya, iman dan kerjasama ekumenik. Artinya, iman dalam kerjasama dengan teman-teman Kristen yang lain. Dan cara beriman bersama dengan mereka dengan cara mengajak mereka untuk lebih percaya kepada Tuhan dan mempunyai kepercayaan. Contohnya, saya umat Katolik, tetapi saya mempunyai banyak teman yang beragama Kristen Protestan. Kerjasama yang saya lakukan mengajak mereka lebih mengenal Tuhan. Mengenal Tuhan dalam arti menurut iman dan keyakinan kita masing-masing. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang beriman untuk orang beriman lain. Beriman untuk orang beriman lain ialah adanya pengakuan dan kerjasama antar agama. Mengapa adanya pengakuan dan kerjasama antar agama? Supaya bangsa-bangsa sedunia dapat hidup berdamai. Nah, kita dapat bayangkan jika kita hidup di dunia ini tanpa adanya pengakuan dan kerjasama antara agama, pasti semuanya akan kacau. Pasti akan ada banyak pertentangan yang akan muncul, entah itu dari diri kita sendiri ataupun dari orang lain. Lalu yang selanjutnya, bicara mengenai iman di dunia modern. Nah, di dalam iman di dunia modern ada 3 hal iman yang harus kita perhatikan. Yang pertama, paham iman. Di dalam paham iman, kita patut mengakui, mensyukuri, serta menerima bahwa apa yang diberikan kepada kita itulah tujuan hidup yang pantas bagi kehidupan kita. Lalu yang kedua ialah iman dan rahmat. Dengan beriman, kita melibatkan diri pada yang tak terjangkau. Kita berpijak pada yang kita harapkan. Kita melampaui yang sementara ini kita usahakan. Lalu yang ketiga ialah pengalaman. Iman adalah peristiwa hidup manusia dan peristiwa kehadiran Allah. Pengalaman hidup iman digambarkan dalam beberapa ciri khas. Yang pertama ialah otonom. Artinya, kita mempunyai kebebasan dalam iman. Lalu yang kedua, menyelamatkan.
dalam menyelamatkan, kita pasti tersangkut pada usaha dan karya dalam Yesus Kristus untuk menempatkan semuanya pada tempat yang benar. Lalu yang ketiga ialah suci. Iman yang suci tidak konformis, artinya tidak sesuai dengan apa yang diputuskan, tetapi bersifat berubah-ubah, baik itu dalam bentuk sifat maupun keadaan. Selanjutnya ada iman ialah opsi dan praksis. Pertama-tama, apa itu opsi? Opsi itu ialah suatu pilihan, dan praksis ialah suatu tindakan yang dapat kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari dalam mewujudkan suatu pilihan tersebut. Iman, opsi, dan praksis artinya iman yang harus kita wujudkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Iman bukanlah karena suatu kebetulan, namun karena suatu pilihan. Di dalam hidup seorang berhak memilih apakah dia mau hidup beriman atau tidak. Nah, misalnya, ada seseorang yang mengimani Yesus dan ia beragama Katolik, namun ia jarang datang ke gereja. Kalaupun ia ke gereja hanya sekedar di saat waktu Natal dan Paskah. Nah, dari masalah ini dapat dilihat bahwa ia memiliki iman, namun tidak ia kembangkan di dalam kehidupannya sehari-hari. Jadi, iman adalah opsi dan praksis. Di sini kita dituntut untuk memilih dan mewujudkannya dalam kehidupan sehari-hari. Artinya, dalam memilih itu kita harus mempunyai tindakan yang benar-benar dapat mewujudkan iman yang kita pilih itu. Nah, sekian penjelasan dari kelompok kami. Terima kasih.